Pak Prabowo kok sering dibohongi ya, dan sering dikhianati ya. Bayang pengkhianatan kembali menghantui istana. Yang menginginkan perpisahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu faksinya Pak Menhan Syafri Syamsuddin ini. Syafri Syamsuddin, Menhan kita, itu tiba-tiba memaksa kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan darurat militer di Indonesia. Sangat-sangat mengerikan, di mana pengkhianatan, bayang-bayang pengkhianatan mulai mengintai istana, dan tentu saja ini benar-benar sangat miris. Karena kalau kita berbicara orang dekat, tentu saja ini berbicara soal lingkaran Presiden Prabowo Subianto. Karena rekan-rekan, Pak Prabowo ini berulang kali dalam berbagai kesempatan memang mengungkap serta menyentil pihak-pihak yang ingkar janji, yang menjadi pengkhianat dan memang tidak konsisten dengan pendiriannya. Tapi kita berbicara bernegara, kita berbicara Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, dan tentu saja ini daya ledaknya dari pengkhianatan tersebut akan sangat-sangat besar rekan-rekan. Maka dari itu ayo deh kita analisa bersama sejauh mana indikasi. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin merespon desakan sejumlah purnawirawan TNI yang meminta agar Gibran Rakabuming Raka dimaksulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Menhan mengaku menghormati desakan yang disampaikan seniornya terhadap Presiden Prabowo Subianto itu. Menurutnya, usulan pencopotan Gibran dari Wakil Presiden harus dikaji secara mendalam. Syafri menegaskan usulan pencopotan Gibran itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo saat ini. Ia berpendapat saat ini rakyat tidak memikirkan usulan dari purnawirawan TNI itu. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak agar Prabowo segera mencopot Gibran dari jabatannya. Usulan itu kemudian ditanggapi oleh Prabowo Subianto. Prabowo juga menyatakan menghormati usulan purnawirawan TNI. Namun Prabowo mengaku belum bisa menjawab usulan tersebut. Konsolidasi politik Syafri Syamsuddin, ambisi calon presiden Pilpres 2029. Bayang-bayang pengkhianatan kembali menghantui istana. Situasi yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto mengingatkan publik pada pola lama dalam sejarah politik Indonesia. Pengkhianatan dari orang terdekat. Sejarah mencatat bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu menjadi menteri kunci di kabinet Megawati justru berbalik arah dan merebut kekuasaan. Kini, bayangan serupa seolah muncul kembali lewat sosok Syafri Syamsuddin sebagai Menteri Pertahanan sekaligus sahabat lama Prabowo. Syafri memiliki akses kekuasaan dan pengaruh besar. Namun, alih-alih menjaga loyalitas, manuver politiknya justru menimbulkan kecurigaan. Pertemuan dengan pimpinan partai politik hingga klaim sepihak yang mencatut nama presiden. Bahkan ikut campur dalam ranah kementerian lain menunjukkan langkah yang melampaui batas kewenangan. Semua ini mengarah pada satu kesimpulan. Ambisi pribadi Syafri tampak sedang membangun panggung politiknya sendiri, memanfaatkan kedekatan dengan presiden sebagai batu loncatan dalam politik. Kesetiaan sering kalah oleh ambisi dan pengkhianatan, kerap lahir dari lingkaran paling dekat. Syafri Syamsuddin, Menhan kita, itu tiba-tiba memaksa kepada Pak Prabowo Subianto untuk segera melaksanakan darurat militer di Indonesia. Bahkan sudah proposalnya itu sudah diajukan ke meja Pak Prabowo. Dan bukan hanya itu, Pak Menhan juga memaksa Pak Listio Sigit, Kapolri Indonesia, untuk segera mundur dan mempertanggungjawabkan keamanan di Indonesia yang tidak bisa dia selesaikan. Jadi ada amarah di antara para pejabat-pejabat publik kita itu. Dan darurat militer itu sempat dipaksakan sampai akhirnya ditahan oleh Pak Dasko. Nah, Pak Sufmi Dasko itu berdebat cukup hebat dengan Pak Syafri Syamsuddin, apakah Indonesia harus melaksanakan darurat militer atau tidak. Pak Dasko itu mengatakan kalau Indonesia menerapkan darurat militer, maka kemarahan rakyat Indonesia akan menjadi semakin besar dan itu akan diarahkan kepada Pak Prabowo dan itu akan mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo dan itu dampaknya akan menjadi sangat-sangat buruk. Sehingga Pak Dasko langsung memutuskan, Pak Menhan jangan buru-buru titik sampai sini gitu ya. Selesai, jangan macem-macem gitu ya. Ada perdebatan hebat di antara mereka. Begitu. Jadi apakah Baraya sudah menyimpulkan bahwa pelakunya adalah TNI? Nah, sayang sekali luar biasanya adalah berita tentang perdebatan antara Pak Dasko dengan Pak Syafri itu hanya bisa saya temukan di satu media saja, yaitu Tempo. Tidak ada media yang lain yang memberitakan itu. Bahkan berita-berita yang lain justru menyangkal itu. Nah, jadi dalam hal ini
A, kemungkinannya adalah TNI memang benar-benar berniat untuk melakukan darurat militer, atau B, sebenarnya TNI difitnah. Salah satunya adalah oleh Tempo. Tempo dalam hal ini kita ketahui sebagai media di Indonesia yang selalu mengkritik pemerintah dan memiliki afiliasi yang sangat kuat dengan media-media di dunia internasional. Media-media globalis yang memperjuangkan hak asasi manusia, liberalisme, dan lain sebagainya. Baraya tentu saja sudah tahu reputasi Tempo itu seperti apa. Nah, tapi balik lagi, apakah Tempo yang salah ataukah dia yang menyebar fitnah, menyebar framing, atau memang sebenarnya dialah satu-satunya media yang tidak sanggup dibayar oleh pemerintah di Indonesia, oleh elit-elit politik di Indonesia, sehingga dialah yang memberitakan kebenaran. Beliau ini kompetitor. Oh begitu, ya pasti beda mazhab ini berarti. Kalau beda mazhab saya tidak mempertentangkan, tapi saya mau sampaikan bahwa Presiden Pak Prabowo itu adalah presiden yang punya latar belakang komplit. Militer, pernah menjadi pucuk pimpinan di pasukan-pasukan khusus dan Kopassus, Pangkostrat, selesai dengan berbagai macam prestasi. Yang kedua, beliau juga adalah seorang pengusaha, dan pengusahanya bukan pengusaha kacang-kacang, pengusaha top. Yang ketiga, juga adalah beliau sebagai politisi, pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan di Partai Golkar dan sekarang menjadi ketua umum partai besar. Alumni Golkar berarti ini. Iya, secara sejarah begitu ya. Yang mengatakan alumni bukan saya ya, tapi sejarah ya. Fakta sejarah. Pernah punya KTA. Pernah. Bahkan beliau hafal kok Mars Golkar. Dan beliau kan pernah mengikuti konvensi Partai Golkar. Betul. Kalau kita melihat pidato-pidatonya Bapak Presiden di 2004 waktu konvensi Partai Golkar tentang ide dan gagasan dalam konteks pengabdian untuk ke negara yang ideal, ada dua yang menurut saya yang sampai hari ini menjadi konsistensi dijalankan. Apa itu? Pangan dan energi. Ini doktrin karya kekaryaan nih Kanda ya. Ini merupakan bagian daripada instrumen politik negara lewat yang namanya doktrin karya kekaryaan. Ini baru halus masuknya kan. Ini lagi dari bridging nih. Halus kan kata kan? Halus kan? Masuk barang itu. Itu. Jadi kaitannya tadi dengan persoalan energi, ini memang menjadi salah satu visi besar Bapak Presiden. Dalam konteks kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan ini sejak kampanye, bahkan sejak 2004, Pak Presiden waktu beliau menjadi konvensi Partai Golkar itu sudah membicarakan ini. Jadi barang lama semua yang dipikiran Presiden ini barang lama nih. Ini memang mimpi beliau karena beliau punya pengalaman ya. Beliau dilahirkan dari keluarga yang juga pendiri bangsa ya, ekonom, Pak Mitro, kemudian kakeknya juga adalah pendiri Bank BNI, Pak Margono. Kemudian beliau pernah ikut terlibat secara aktif dalam dinamika politik di saat zaman Orde Baru. Ini kan sejuta pengalaman, baik formal maupun informal. Dan atas dasar itu kemudian Bapak Presiden punya pandangan bahwa salah satu persoalan bangsa ke depan yang harus dikelirkan adalah persoalan pangan dan energi. Dan itu jauh hari orang belum berbicara. Ketika ketegangan geopolitik yang seperti terjadi sekarang, bayangkan kalau kita tidak mempunyai kekuatan pangan dan energi. Dan alhamdulillah pangan kita sudah baik. Untuk beras kita sudah sembada, yang lainnya sudah berjalan. Nah sekarang tinggal energi. Tugas Kanda lah. Tugas saya atas perintah Bapak Presiden dan tugas bagi seluruh aparat negara yang ada kaitannya dengan persoalan energi. Tapi sebelum saya jawab itu saya mau sampaikan dulu kondisi energi kita sebenarnya. Kita itu kan pernah punya lifting 1,6 juta barel per day di tahun 1997. Habis itu 500 ribuan berarti tinggi kan. Pada saat itu konsumsi kita hanya 500 ribu barel per day, dan kita ekspor 1 juta barel per day. Kita surplus berarti. Surplus. Dan 40-45% pendapatan negara APBN waktu itu dibiayai oleh sektor migas. Krisis ekonomi kemudian turun. Sampailah seperti sekarang ini. Sekarang tahu kebutuhan kita berapa? Berapa kan ya? Kita punya kebutuhan 1,6 juta barel per day. Lifting kita? Lifting kita kemarin 605 ribu barel per day.
Tahun ini kita target 610.000 baril per day. Artinya kita impor 1 juta baril per day kebutuhan kita. Nah, bayangkan dengan kondisi geopolitik yang seperti sekarang. Dolar naik, Barang langka. Dan total kebutuhan kita nasional itu 20-25% crude-nya dari namanya Selat Hormuz. 20% ya. 20-25%. Ya. Oke. Dan LPG kita, LPG itu kita total kebutuhan kita 8,4 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita hanya 1,6 sampai 1,7 juta ton per tahun. Kita masih impor 7 juta lebih per tahun. Apa yang saya mau sampaikan? Hari ini Indonesia membutuhkan konsumsi 37 sampai 38 juta ton solar dan kurang lebih sekitar 40 juta ton bensin. Oke. Sudah tentu bensin ini ada RON 90 yang subsidi, 93, 95, 98 yang itu menjadi harga pasar. Ya. Nah, tadi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana ketahanan energi kita dan bagaimana mensiasati harga, kan kira-kira. Betul. Di saat harga barang langka naik, situasi tidak pasti. Asumsi APBN $70 per barel. $70. Asumsi APBN $70. Sekarang kemarin hari Kamis 140. Gini kan dah. Logikanya Berani banget kau. Ya bisa. Gini kan dah. Iya kan udah agak setara bos. Ya. Udah agak asing. Kalau di tempat ini kita agak tinggi banget gitu bos ya kan. Kayak di meja ini deh. Kalau di meja kanda kita gini. Ya kan? apalagi nunggu proposal kan. Iya. Melata-lata kita. Iya kanda tolong. Gini kanda. Logiknya adalah dengan situasi kelangkaan dan scarcity seperti ini, kan kita harusnya naikin harga. Tapi rumus Bahlil punya rumus yang lain. Walaupun ini kan nggak jadi naikin, orang tetap rush, tetap antri nih, ugal-ugalan akhirnya. Logiknya dan ceritanya gimana? Coba Jadi dirunutkan. Jadi gini. Ini minyak dulu sebelum kita ke LPG kan? Ya, Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan, dalam rapat maupun baik dalam pertemuan rapat maupun dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden, itu menyampaikan kepada saya begini. Kita pemerintah itu harus berpikir setiap kebijakan kita harus memikirkan rakyat kecil dan rakyat kita. Itu selalu kita jadi pemerintah itu adalah untuk mengurus rakyat. Nah, kaitannya dengan itu dalam konteks energi, ketika harga Selat Hormuz ini muncul, Bapak Presiden memanggil saya dan meminta untuk melakukan formulasi. Tetapi tetap kamu harus berpihak kepada kondisi rakyat. Selalu begitu Bapak Presiden. Jadi suruh formulasi tapi tetap berpihak pada rakyat. Ya, itu. Nah kemudian saya memformulasikan bahwa kita memang hari ini sudah naik menjadi 100 lebih dolar ICP. ICP kita harga ICP di APBN $70 per barel. Ya. Asumsi APBN. Dari Januari sampai dengan Maret itu kita sudah mencapai $76. Sekalipun pada sudah sejak bulan kemarin itu harga itu sudah di atas rata-rata $100. Tapi terhitung akumulasi dari Januari sampai Maret itu baru $76. Jadi jangan diartikan bahwa dari Januari sampai sekarang itu sudah di atas $100. Ya. Oke. Ini penting nih supaya. Nah kemudian orang mengatakan begini, apa sih rumusnya? Kenapa nggak dinaikkan? Berani banget. Berani Gila banget. juga nih. Ini persoalan pilihan, ini persoalan kebijakan, ini persoalan pilihan dan keberpihakan. Saya mengikuti apa perintah Presiden. Lalu kemudian kita formulasi bahwa betul itu ada terjadi kenaikan. Sekarang rata-rata $76. Kita average katakanlah rata-rata nanti di akhir tahun bisa $90 sampai $100. Kita sudah hitung. Masih di bawah 100 dong ya? Enggak, ya masih di bawah 100. Dan kalau kita kenaikan 90 sampai 90 ICP-nya, kurang lebih kita menambah subsidi menambah yang kemarin kan sudah ada. Nambah itu kurang lebih sekitar 150 triliun. Itu tambahan tok. Untuk menutupi. Oke. Kalau ICP-nya harganya 100, itu kurang lebih sekitar di angka 200. Kan pasti banyak teman-teman tanya, bagaimana cara menutupi ini?
Fiskal kita cukup nggak? Dalam kondisi seperti ini, sebagai Menteri SDM pembantu Presiden, itu punya 4 soal yang saya harus selesaikan. Yang pertama adalah memastikan stok ada. Karena ada barang, ada uang, belum tentu ada barang. Ya. Nah ini coba logika gimana nih? Uang punya, barang nggak ada tuh Ya gimana? kalau contoh kemarin kayak kita punya sudah ambil 2 kapal dari Singapura, sudah menang tender, sudah masuk di wilayah Indonesia. Orang lain beli lebih mahal, kapal belok. Bisa gitu. Loh, memang ini faktanya bukan lagi ilmu di buku. Iya benar. Jadi jangan bermimpi mengelola negara sekarang pakai ilmu buku. Ilmu abuleke. Ini semua ilmunya sudah di luar buku nih. Iya. Ini ilmu bajing loncat Ini semua nih, ilmunya bos, ya kan? ilmu lapangan. Iya, baca buku juga penting lah kan. Nah. Ya penting, tapi kejadian-kejadian mana pernah ada buku dia menjelaskan, mana pernah menjelaskan tentang buku menjelaskan bahwa ketika Selat Hormuz ditutup dan bagaimana caranya? Iya. Mana ada buku menjelaskan kapal udah dibeli, udah dikirim belok kanan barang ini. Mana ada? Mana ada buku yang menyatakan bahwa ada uang, tapi belum tentu ada barang ada. Nah makanya saya katakan bahwa ada 4 hal tadi. Oke. Pertama, alat memastikan barang ada. Barang kita lakukan komunikasi dengan tempat lain. Yang kedua, alat memastikan barang ada, tetapi juga logistiknya bisa cepat sampai. Oke. Yang ketiga, alat memastikan kilang-kilang kita harus betul-betul terjadi. Efektivitas kerjanya. Oke. Kilang-kilang ini untuk proses ini. Proses. Nah, alhamdulillah sekarang kita itu konsumsi solar kita nggak lagi kita impor. Ya. Solar kita udah gak kita impor, bos. Dapat dari mana itu? Karena total konsumsi solar 37 juta adalah di tahun kemarin produksi dalam negeri kita 16 juta. Sekarang kita naikkan menjadi B50 dan penambahan kilang kita yang di Balikpapan yang kita resmikan di Januari kemarin, itu penambahan solar produknya kurang lebih sekitar 4 sampai 4,5 juta kiloliter. Untuk udah siap untuk menghadapi situasi. Allah itu sangat baik sekali. Tapi saya mengakui intuisi Bapak Presiden dalam memerintahkan kepada kami. Maka kemudian kita tidak lagi impor solar. Oke. Sebelum ada hormuz-hormuzan. Sebelum ada hormuz ini. Iya. Sekarang berarti kita impor apa? Bensin. Nah, bensin kita konsumsinya berapa? Kurang lebih sekitar 40 juta. Dari 40 juta itu, sebelum RDMP berjalan, kita itu hanya kapasitas produksi 14,3 juta. Setelah RDMP kita yang kemarin di Kalimantan kita resmikan menambah 5,6 juta. Oke. Jadi kurang lebih tinggal 20 juta kiloliter yang kita impor. Diuntungkan lagi adalah impor itu tidak dari negara Middle East untuk BBM jadinya. Oke, jadi ada diversifikasi Ada. negara. Jadi kita ambil dari negara tetangga kita di Asia Tenggara. Oke. Jangan tanya dari negara mana lah, aku nggak mau jelasin. Iya, iya. Ya, Nanti negara yang itulah. Iya, nanti abuleke masuk pula nanti kan. Masuk boleh lagi lah. Iya. Gitu. Nah, Artinya ada diversifikasi. ada. Jadi kita nggak tergantung 100% pada satu Enggak. titik atau satu negara. Enggak. Bisa Nah, tuh nego begitu ya kan ya. itu sebenarnya butuhkan ilmu lapangan. Oh. Ini bukan ilmu omon-omon. Dan 1 bulan terakhir ini kan kita tidurnya aja ya nggak ada tanggal merah. Harus semua fokus. Nah, saya kembali kepada uangnya. Uangnya dari mana sih? Uangnya ini saya sama Menteri Keuangan melakukan komunikasi atas arahan Bapak Presiden. Carikan sumber-sumber pendapatan negara untuk bagaimana bisa menutupi itu. Nah, alhamdulillah saya di sektor SDM, kalau ICP-nya $70 untuk di sektor migas, itu pendapatan negara itu 10,8 miliar US dollar. Karena kita masih produksi. Karena kita produksi, karena kita kan ada sekitar 610 ribu barel per hari. Lumayan lah. Meskipun masih kurang. Masih kurang. Dan bisa ditingkatkan. Harus bisa. Oke. Kalau tidak kita jadi abuleke. Nah, kalau ICP-nya 100, itu kita dapat kurang lebih sekitar 17 miliar US dollar. Naik ya. Berarti kita ada selisih surplus 7 miliar US dollar. Ya. Tadi kan saya katakan bahwa
Kalau kita punya subsidi tambahan, kalau $100, $100. itu kurang lebih sekitar 200 sampai 230, ya 200 kurang lebih ya. Pastinya berapa ya, 200 atau 200 lebih dikit lah. Kemudian sebagai mantan ketua umum HIPMI, kan otak kita kan cari lagi sumber-sumber yang lain. Permainan. Mana barang lebih murah? Mana barang lebih bisa aksesibel? Bukan hanya itu, kita meningkatkan pendapatan dari sektor minerba. Oke. Dengan penambahan apa? Royalti. Baik dari nikel maupun sumber-sumber mineral lain. Oke, itu nanti ada penjelasan itu. Tambahan disitulah kemudian ya bisa kita saling membantu untuk menutupi penambahan daripada subsidi. Oh, jadi Menteri Keuangan dibantu juga dong sebenarnya dari Kanda ini ya. Loh, untuk kita cari uang ini kan. Menteri SDM itu kan pemberian kontribusi terbesar dalam PNBP. Jadi saya dengan Menteri Keuangan memberitahukan, lakukan efisiensi yang lain, naikkan tax ratio, cari sumber pendapatan yang lain, melakukan efisiensi kepada belanja yang tidak menjadi prioritas. Tugas Menteri Keuangan. Tugas Menteri Keuangan. Aneh di sini tambah. Oke. Jadi sebagai Menteri SDM tidak hanya memikirkan tentang bagaimana mendatangkan minyak, tapi juga membantu, karena memang sudah tim kan harus kerja begitu. Nah, memang rekan-rekan, kita mengerti dan kita paham bahwa di setiap lingkar kekuasaan di dalam sebuah kabinet tentu saja ada menteri-menteri yang memang bisa jadi memiliki ambisi tertentu, misalnya ingin melangkah lebih jauh dan memang ingin mencengkram kekuasaan lebih erat. Tapi rekan-rekan, kita berbicara di negara demokrasi. Siapapun memang berhak maju, siapapun bisa bergerak dan bisa maju pilpres, pemilu dan lain semacamnya. Tapi kita berbicara pada intrik-intrik yang memang dilakukan, jangan sampai ya, demi memenuhi misalnya ambisi tertentu, kita sampai melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dan sebenarnya tidak etis, apalagi sampai mengarah mengkerucutnya misalnya pada pengkhianatan dalam tanda kutip. Dan tentu saja kita memang harus bersama-sama menjaga stabilitas nasional NKRI, mengawalnya bersama dan mendukung pula kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka.